Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi pahlawan tentara itu sakit kusta. Sekali peristiwa, orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Anak itu menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu berangkatlah Naaman. Sebagai persembahan, ia membawa 10 talenta perak, 6.000 shikal emas, dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat Raja Aram itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar oleh Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah orang itu datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kuda dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah Naaman membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah Naaman dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Sesampai di sana, majulah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Seperti rusa yang merindukan sungai berair,
Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus akan Allah, Akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Suruhlah terang dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah sukacita dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku menanti-nantikan Tuhan dan mengharapkan firman-Nya, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus seperti Elia dan Elisa diutus bukan kepada orang-orang Yahudi. Ketika Yesus datang ke Nazaret, Ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kata-kataku ini benar. Pada zaman Elisa terdapat banyak janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarpat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada orang pun yang dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bingung lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat di tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam masa Prapaskah minggu ketiga ini kita diajak merenungkan, meningkatkan iman kita, kepercayaan kita. Tadi gambarkan dalam bacaan Injil bahwa Yesus diutus kepada bukan orang-orang Yahudi seperti Elisa dan Elia. Mengapa? Awalnya Yesus dikatakan tidak ada nabi dihormati di rumahnya sendiri. Ternyata penampilan itu seringkali dianggap dunia penting
latar belakang, penampilan, lalu mungkin harta yang kita miliki adalah berpengaruh. Kalau kita berpenampilan mungkin terlalu sederhana, kita kurang dihargai. Apalagi latar belakang kita tidak terkenal, maka kita sulit untuk punya pengaruh. Itulah yang terjadi. Maka Yesus karena anak tukang kayu, bukan keturunan nabi, bukan keturunan imam, maka orang-orang Farisi sulit untuk mendengarkan. Sama di dalam relasi kita, kalau kita penampilan kita terlalu sederhana, lalu kita tidak punya apa-apa, seringkali juga diremehkan. Apalagi kita pulang kampung bukan anak orang terkenal, maka kita seringkali tidak ada yang menghiraukan. Maka di sini dalam dunia penampilan itu dianggap penting. Tapi di hadapan Yesus, orang yang mendapatkan mukjizat pertama-tama orang yang percaya, orang yang mengimani, bukan mukjizatnya dulu yang ditampilkan, tapi kita percaya dulu, maka mukjizat itu akan terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mukjizat itu seringkali terjadi secara sederhana, bukan spektakuler, bukan terkejadian hebat. Mungkin kalau kita renungkan hari ini secara sederhana, kita bisa ke gereja hari ini, kita masih hidup itu mukjizat. Karena bulik saya, tante saya itu seminggu meninggal kena COVID. Keponakannya juga meninggal COVID. Waktu itu dia ketularan dari pembantunya, tukang-tukang itu ke rumah, lalu seminggu anaknya meninggal, kemudian seminggunya lagi tante saya, bulik saya meninggal. Maka saya yang hidup ini mukjizat. Dalam situasi pandemik kita diberikan kesempatan masih hidup, itu mukjizat. Namun kita seringkali tidak menyadari. Saya menjadi imam ini mukjizat, karena dulu ada 25 calon imam, mungkin yang jadi hanya 5, itu mukjizat. Mungkin sederhana, maka dalam kehidupan sehari-hari kita ini banyak mukjizat, tapi kita tidak menyadari, dianggap itu biasa. Maka kita diharapkan belajar iman dulu, lalu disitulah mukjizat akan datang dan akan terjadi sendirinya. Semoga iman kita dikuatkan dan kita bisa merefleksikan hidup kita, semua karya atau kehidupan yang kita alami adalah mukjizat Tuhan. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.